up semangatnya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, Ketua Tim Pengabdian kepada Masyarakat Talenta Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara tahun 2026, Dr. Gigi Nevianti SPKG, Subspesialis KI Konsultan MKes, Kepala Sekolah SD Tunas Harapan Islam Medan. Ya Allah, berikanlah kemudahan kepada para narasumber untuk menyampaikan ilmu yang bermanfaat. Berikanlah kemampuan kepada seluruh peserta untuk memahami. Tujuan kami hari ini adalah untuk menambah berbagi share ilmu tentang tidak hanya karya seperti selama ini karya secara skrip dan begitu banyak. Nah, ada tentang penyakit urut, ada tentang penyakit jaringan pendukung gigi, dan alhamdulillah kita untuk bisa nanti mengamalkan ilmu ini untuk ibu-ibu. Ini ada Dr. Denis, beliau ini kalau saya bilang sih salah satu narasumber internasional dari Yusuf, karena beliau sudah diakui seluruh dunia dan sering bukan disertasi tidak di dalam negeri tapi di luar negeri. Sejarahnya meluangkan waktunya untuk memberikan acara ini. Selamat datang kepada tim pengabdian masyarakat dari FKG USUL untuk memberikan edukasi tentang kesehatan gigi dan mulut, karena kesehatan gigi dan mulut ini termasuk salah satu yang harus kita akui untuk mendukung program pemerintah 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Memang Bismillahirrahmanirrahim. banyak atas dana dari Talenta USUL tahun 2026. Akan masuk Bu, silakan Bu. Mudah-mudahan bermanfaat buat sekolah Bu ini. Ini ada lemarinya, ada apa ya? Ada kapas, peralatan sederhana untuk diagnosa. Kemudian ini ada bahan-bahannya Bu di sini bisa dipakai nanti. Nah, saya mohon doa nanti kalau bisa nanti tahun depan kita coba ya nanti ini bisa dimanfaatkan. Membantu anak mengunyah dan mencukupi kebutuhan nutrisi. Nah, kalau dia udah sakit gigi, makan pun males, ya Bu. Makan minum pun males. Jadi kalau dia sehat-sehat aja, ya otomatis mungkin kita bisa motivasi untuk makan makanan mungkin yang dia suka atau memang yang bergizi, kita bisa berikan. Kebanyakan Dok, ini masalahnya gigi susu dan udah muncul gigi baru. Pulpa ini adalah istilah medis dari jaringan vital, jaringan hidup di bagian dalam dari gigi. Kalau ada sakit atau rasa ngilu, itu semuanya juga reaksi dari si jaringan ini. Ya. Next lagi. Nah, ini kita lihat ya, ada beberapa jenis karies. Karies itu adalah proses kerusakan akibat bakteri. Di namanya beauty, misalnya sampai 3 bulan, 6 bulan, nanti mulutnya berjamur. Kemudian lagi orang yang pakai obat asma, tempat itu bisa juga
asma itu mengandung kortikosteroid namanya, itu bisa bikin jamur. Kemudian lagi pakai gigi palsu, terutama yang penuh, tapi nggak pernah bersihkan, dipakai terus malam-malam dipakai terus, mungkin takut sama suaminya malu kan, dipakai terus nggak direndam kan, terakhir gigi palsunya berjamur, yang lunak-lunak itu bisa berjamur. Nah inilah gambaran jamur dari bersihkan gigiasis oral. Apakah itu menular Pak? Karena kan siapa tahu wadah minuman anak-anak atau kita sendiri wadah minum, entah alat makan gitu bisa sama, apakah itu menular atau tidak? Pasti. Jaringan periodontal itu ada 4 komponen yang saling mendukung. Komponen yang pertama itu adalah gingiva atau gusi. Yang kedua itu, nah gingiva ini berwarna pink, bisa kita lihat di sini berwarna pink. Kemudian komponen yang kedua itu adalah ligamen periodontal, ini berupa serabut-serabut halus tempat menggantungnya gigi pada tulang alveolar. Kemudian yang ketiga itu adalah tulang alveolar, ini adalah tulang tempat menancapnya gigi pada rahang. Dan yang terakhir, yang keempat itu adalah sementum. Sementum itu adalah lapisan terluar pada akar gigi. Melakukan deteksi sederhana terhadap kelainan gigi dan mulut. Untuk kegiatan demo tersebut, kelas akan kami bagi pada 2 kelompok. Kepada ibu-ibu yang berada pada kursi dari depan saya, Tolong memperhatikan dengan sesama ibu, nanti akan kita lakukan setelah diperagakan, nanti akan ibu-ibu satu-satu akan memiliki modelnya dan memperagakan kembali bagaimana cara mengikat gigi dengan teknik yang benar dan efektif. Pada Dr. Agnes dipersilakan. Bulat ini. Nah, kalau yang bagian depan kita sikat. Nah, gunanya disikat seperti ini untuk sisa-sisa makanannya biar terangkat, terus gusinya bisa terpijit-pijit dia. Jadi tadi atas bawah, maju mundur. Dasar mulut itu sambil dia ke bagian bawah lidah ini atau namanya ventral lidah ini, ada sesuatu di situ aneh-aneh. Kalau ada segeralah. Karena kadang-kadang memang dia nggak sakit. Ini tinggal rokan aja pakai ini, betul punya ini, tapi seperti kalau bisa hilang aman. Masih bisa. Jadi gigi berlubang itu biasanya bagian ini namanya pit, kalau bahasa dokter giginya pit dan bisul. Jadi ini ada seperti cekungan-cekungan ini ya, di sini biasanya sisa makanan sering menyangkut ya. Kemudian dari ujung lidah ke itu, oke, karena akan nanti lidahnya ke seluruh gigi. Nanti yang mana ada plak atau warna gigi dia akan berwarna pink. pakai alat yang telah disediakan tadi. Apa ini namanya? Kaca besar. Oh, bukan. Kaca mulut. Banyak yang laksanakan sang mulia.